YouTube, it's me Agnes. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang zodiak Cancer di bulan Juni 2022. Untuk kalian para Cancer ya, baik yang memegang Sun, Moon ataupun Rising, siapa tahu ini adalah energi kalian. Jadi Sun, Moon, and Rising itu apa sih? Sun, Moon, and Rising itu adalah 3 kepribadian kita berdasarkan astrologi. Jadi setiap orang pasti punya kombinasi Sun, Moon, and Rising yang berbeda. Sun itu adalah jawaban untuk pertanyaan zodiak kamu apa. Ya, jadi kalau kita ditanyain zodiak kita apa, berarti kita ditanyain Sun kita apa, ya, atau karakter asli kamu tuh apa sih? Misalnya Cancer. Kemudian Moon itu adalah sisi emosional kita. Kita bisa aja punya Sun in Cancer, tapi punya Moon in Aries ya. Kemudian di satu sisi ada Rising atau Ascendant, ini melambangkan topeng kita, atau ibaratnya first impression, kesan pertama orang terhadap kita. Bisa aja seseorang itu punya Sun in Cancer, kemudian dia punya Moon in Aquarius, tapi bisa jadi dia punya Rising atau Ascendant di Aquarius, sehingga walaupun dia lembut di dalam, dia kelihatan judes di luar. Atau kalau punya Rising atau Ascendant Leo ya, biasanya dia kelihatan sombong ya, atau kelihatan sangat charming banget ya dari luar. Oke, cukup untuk Sun, Moon, and Rising-nya. Di sini bagi kalian pemilik Sun, Moon, ataupun Rising in Cancer, maybe this one for you ya. Kita punya Seven of Wands di sini. Setelah aku meditasi, aku tarik satu kartu. Ada Seven of Wands, berarti di sini kalian harus mengusahakan yang terbaik ya di bulan-bulan Juni 2022. Ibaratnya usaha kalian itu tidak akan membohongi hasilnya. Kalau misalnya kalian mengalami keraguan ya, kalian lagi bimbang, lagi khawatir sepanjang bulan Januari sampai mungkin Juni 2022 ini, ada baiknya di bulan Juni ini untuk mulai tegas ya, mulai putuskan apa yang benar-benar ingin kalian lakukan, dan ya just go for it di sini. Beberapa dari kalian juga saat ini lagi mempertahankan hubungan ya, mungkin ada beberapa hal yang bikin kalian tuh dilema, aku tuh harus bertahan gak sih di sini dalam hubungan ini, dalam pekerjaan ini. Aku tuh harus gimana sih? Ada beberapa di antara kalian yang dilema apakah kalian harus bertahan atau enggak. Yang jelas di sini lakukan yang terbaik yang ibaratnya bisa kalian lakukan, karena Seven of Wands. Ketika Seven of Wands muncul berarti kita harus bertahan. Ada beberapa hal itu yang belum kita upayakan sebenarnya secara maksimal dan masih bisa kita maksimalkan di sini untuk mencapai hasil yang terbaik. Oke, sekarang kita baca ya kartu konfirmasinya dari kartu Seven of Wands. Wow, ada kartu Nine of Wands ya. Ini berarti kesuksesan pasti ada dalam genggaman kamu ya, ketika memang usaha kamu maksimal. Jadi usaha tidak akan membohongi hasil ke depannya. Nine of Wands itu bicara tentang perjuangan. Jadi ada kesuksesan, ada perubahan ya. Mungkin bagi kamu yang berharap pasangan kamu saat ini berubah jadi orang yang lebih konsisten, jadi orang yang lebih komunikatif, memang ada hal yang harus kamu lakukan ya. Kamu harus speak up misalnya, kamu gak bisa diem aja. Di sini kamu gak bisa silent treatment, kamu gak bisa untuk berpangku tangan dan mengharapkan perubahan itu terjadi dengan sendirinya. Tapi di sini perubahan itu harus ada di tangan kamu ya, harus dimulai dari tangan kamu sendiri. Sehingga dari kartu Nine of Wands memang capek di sini ya mengusahakannya di bulan Juni. Tapi nanti bulan-bulan ke depannya semoga ya apa yang kamu dambakan, apa yang kamu cita-citakan itu nanti terwujud. Oke, kita baca energinya sekarang. Be bold and make the first move. Oke, untuk percintaan ya, kelihatannya nih ada beberapa di antara kalian yang ngerasa kok doi aku tuh pasif banget sih, kok di satu sisi harus aku yang memulai gitu, aku harus mulai atau mungkin aku harus ikut diem aja di sini.
energinya di sini be bold ya. Jadilah orang yang berani, jadilah orang yang misalnya kita punya pikiran ya, ungkapin itu ya, ungkapin itu ke pasangan, ungkapin itu ke orang tua, ungkapin itu ke atasan, ke teman kerja ya. Di sini jadilah pribadi yang lebih percaya diri untuk melangkah ya, untuk ibaratnya memulai duluan, dan jangan tunggu untuk orang lain melakukan itu buat kamu, tapi kamu harus usaha, kamu harus lakuin itu juga. Kamu harus make the first move di sini. Jangan kita ibaratnya hanya pasrah-pasrah aja sama keadaan. Dan kemudian kalau misalnya keadaan itu nggak berubah, jatuhnya kita bingung sendiri. Oke, let's see. Ada kartu The Moon. Beberapa dari kalian mungkin saat ini ada di tahap dimana kalian lagi sedih ya. Kalian lagi sedih, mungkin di satu sisi kalian lagi bingung, lagi ngerasa gagal sama diri sendiri. Mungkin ada sesuatu yang kemudian gak berprogres di sini ya, atau kalian lagi banyak kedistrak sama sesuatu. Fokus ya di sini untuk zodiak Cancer, fokus sama tujuan awal kalian dan make the first move ya. Usahakan untuk oke, tujuanku gini, set goals, dan aku bakal jalanin ya, aku bakal nikmatin prosesnya di sini untuk zodiak Cancer. Kalau kalian ragu ya, minta pendapat lewat orang-orang di dekat kalian ya, supaya apa sih yang baiknya itu aku utamakan. Kok akhir-akhir ini itu aku nggak tenang atau gimana ya. Wow, The Moon nih. Zodiak Cancer biasanya dikuasain sama kartu The Moon. Ini adalah kartu tentang emosi, kartu tentang intuisi. Ya, di sini berarti emosi, perasaan kamu saat ini lagi bergejolak. Ya, antara kamu harus stay di sini atau kamu harus terus melangkah. Oke, next. Gimana output ke depannya dan apa yang sebaiknya ya kamu lakukan di sini? Ada kartu Four of Wands. At the bottom of the deck kita punya The Chariot. Oke, di sini untuk kalian yang mendambakan adanya relationship ya, relationship yang ibaratnya semakin baik, kamu semakin bisa berdamai sama keadaan, berdamai sama pasangan di sini ya. Atau di satu sisi kamu mendambakan, kamu ketemu seseorang yang bisa jadi rumah buat kamu, kamu akan menemukannya. Bagi kalian yang sudah into relationship atau saat ini sedang berusaha mempertahankan relationship dengan seseorang, komunikasinya dibangun di sini. Ya, Four of Wands bicara tentang beberapa dari kalian mungkin akan ada yang into relationship ya, masuk dari single jadi taken, atau mungkin kalian di satu sisi melangkah ke hal yang lebih serius karena Four of Wands ini tentang rumah ya, tentang kehidupan rumah tangga juga. Selamat buat kalian zodiak Cancer. Kelihatannya tahun ini memang tahunnya Cancer deh ya, karena di awal tahun 2022 ada beberapa juga astrologer ya, atau mungkin ketika aku narot energinya zodiak-zodiak yang akan ketemu cintanya di tahun 2022 ini termasuk kalian yang berzodiak Cancer. Ada kartu The Chariot ya di sini ya. Di satu sisi The Chariot itu bicara tentang ketegasan ya. Gak ada gunanya kayak kita kebanyakan ragu dan kebanyakan kemakan pikiran kamu sendiri ya. Tapi di satu sisi kita harus membuat keputusan dan just go for it. The Chariot bicara tentang kita harus bisa mengendalikan diri sendiri, memimpin diri kita sendiri sebelum kita bisa memimpin orang lain. Kalau kita pengen orang baik sama kita, baik duluan sama mereka. Ya, kita pengen orang komunikatif sama kita ya. Gimana caranya kita komunikatif duluan sama mereka? Jangan pemalu di sini, jangan kemakan sama pikiran kamu sendiri ya, asumsi-asumsi kita sendiri, karena takutnya ya kita justru nggak maju, kita jadi lupa apa yang harus kita kerjakan. Kita banyak untuk berhayal, kita banyak untuk tenggelam dalam perasaan, dalam emosi-emosi kita. Tapi di satu sisi
kita lupa buat napak ke tanah ya. Apa yang harus aku lakukan deh kalau situasinya kayak gini. Oke, Cancer, itu pesan buat kamu. Semoga ini resonate dan semoga ini membantu ya. Thank you so much dan see you in next reading.